Sobat Sehat Koja yang berbahagia, saya Dr. Banjar. Hari ini ada di Kojapreneur Channel, kedatangan tamu yang luar biasa, Dr. Wayan Ani Purnamawati SPKJ, konsultan psikoterapis. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik, Dok. Nah, kita ngobrol apa hari ini? Ngobrol tentang, pernah dengar nggak, Dok, tentang self-diagnosis? Self diagnostic ya, Iya. diagnosis. Atau saya malah dengar gini, Dok, apa namanya, mental illness, hampir mirip nggak? Beda. Jadi kalau mental illness itu berarti membahas sesuatu yang berhubungan dengan gangguan jiwa. Gangguan jiwa. Gitu. Tapi kalau ini kita akan membahas bagaimana orang-orang, ini lagi tren di masyarakat. Trennya. Orang-orang mendiagnosis sendiri penyakitnya. Dr. Wayan Ani Purnamawati SPKJ, konsultan psikoterapi. Beliau adalah dokter yang sudah bertugas di RSUD Koja cukup lama ya, Dok ya? Berapa, lama. Dok? Sejak tahun 1996. Berapa tahun tuh ya kira-kira? Hampir 15 tahun ya. Udah lama senior. Dan kita ajak bincang-bincang dengan Dr. Wayan tentang self-diagnostik ya. Oke. Dok, apa sih self-diagnostik itu? Sesuatu yang membahayakan kita semua atau bagaimana, ada hal-hal yang bisa menyebabkan sesuatu dengan self-diagnostik? Kan diagnostik itu harus dilakukan oleh seorang yang profesional. Betul, Oke. Gimana, Dok? Bisa jelaskan tentang Iya, hal ini lagi tren banget di masyarakat. Karena sekarang kan era informasi, di mana begitu mudah kita dapatkan berbagai macam informasi. Sehingga ketika seseorang mengalami keluhan tertentu, apa itu keluhan fisik maupun keluhan mental, biasanya mereka searching dulu, browsing dulu tuh, bisa nanya ke Mbah Google, atau cari di media sosial, atau nanya ke tetangga. Nah, kemudian mereka jump of conclusion dengan informasi yang sedikit tanpa dasar ilmu yang mereka miliki, kemudian mereka membuat kesimpulan sendiri dari penyakitnya. Itu kesimpulan sendiri dari penyakitnya, seolah-olah si masyarakat ini menegakkan sendiri penyakitnya, atau kita kalau bahasa kedokteran menegakkan sendiri diagnosisnya. Ya, tentu saja ini menjadi berbahaya kemudian ketika dia melanjutkan mencari pengobatan yang belum tentu benar gitu. Oke. Jadi dia searching, melayang-layang kemana-mana. Apa yang dirasakan, sensasi rasanya, kemudian mencari-cari, oh jangan-jangan begini, jangan begini, dari informasi yang sedikit, yang terbatas itu. Nah, ini bahayanya berarti ketika ngambil tindakan untuk mengobati dirinya sendiri, itu bahaya. Betul. Oke, Dok, apa yang terjadi ketika kita melakukan self-diagnostik itu? Ya, ketika kita melakukan self-diagnostik, kemudian kita ngambil kesimpulan, bisa jadi kesimpulan itu benar, tapi bisa juga sangat mungkin lebih besar kemungkinannya kesimpulan yang kita buat kurang tepat. Saya nggak bilang salah, kurang tepat ya. Kemudian itu pada orang-orang tertentu yang punya bakat cemas. Sekarang kan lagi tren nih sejak era COVID, orang yang cemas tuh banyak banget. Jadi kemudian mereka akan membesar-besarkan keluhannya. Kemudian mereka akan tambah bertanya ke kanan kiri tapi tidak ke profesional. Itu bahayanya, sehingga kemungkinan besar kemudian solusi yang dibuat atau tindakan yang buat untuk mengurangi rasa nggak nyamannya tersebut menjadi tidak tepat, sehingga kemungkinan penyakitnya bisa tambah parah, atau sebaliknya sebenarnya dia tidak sakit tapi kemudian dia akan minum ini itu, minum obat herbal ini, minum inilah begitu, dan malahan menjadi melakukan suatu tindakan-tindakan yang sebenarnya tidak perlu. Yang di media sosial itu kan banyak sekali. Kan? Kalau begini pakai ini, kalau begini, itu kan dia sensasi yang dirasakan yang mengupload di media sosial tersebut. Belum tentu cocok untuk kita kan. Betul. Gitu, nah itu contoh yang sering kita, termasuk kadang-kadang kita pun percaya aja, betul, tanpa ada makan
perasan jeruk ini, padahal nggak pernah ada penelitian yang cukup panjang untuk membuktikan, memastikan bahwa itu memang benar adanya. Mungkin hanya satu orang membaik, kemudian digeneralisasi begitu. Oke. Contohnya dok, orang yang melakukan self diagnosis itu seperti apa sih dok? Contohnya gini, mungkin dokter pernah dengar ya ketika ada satu orang artis mengalami gangguan mental tertentu, saya bilanglah bipolar. Sekarang bipolar lagi ngetop gara-gara artis itu jadi ngetop. Kemudian semua orang yang punya problem emosi, emosinya agak labil, langsung menegakkan sendiri diagnosis, oh aku bipolar. Kadang-kadang ke dokter dia sudah buat diagnosis nih. Dok, kayaknya saya bipolar nih dok, saya begini seperti itu. Sering ketemu pasien begitu. Banyak. Jadi datang dia bawa diagnostik. Banyak. Saya begini. Mulai banyak sekarang. Jadi kadang-kadang karena sudah kadung istilahnya dia melekat keputusan itu, jadi kita butuh effort yang cukup besar untuk meyakinkan lagi pasien bahwa nggak seperti itu bipolar misalnya. Harus diperiksa melalui tahapan-tahapan tertentu, betul iya. Itu ya. Okay. Jadi lucu juga ya. Jadi datang ke dokter, alih-alih mau konsultasi, dia sudah bawa. Saya begini dok, saya begini dok. Sudah netapin. Malah kadang-kadang saya sudah minum obat ini karena saya dapat dari informasi media sosial begini gitu. Itu bahaya dok ya, bahaya sekali. Beberapa bahkan utama juga yang banyak adalah orang-orang dengan keluhan jantung. Ya, mereka kan mungkin karena cemas, jadi sering berdebar-debar, jadi sesak, langsung dia mengatakan bahwa dia tuh mengalami sakit jantung. Gitu. Jadi kebawa terus, karena udah merasa kebawa. Ini termasuk bagian daripada gangguan jiwa atau gejala atau sudah masuk bagian gangguan jiwa? Bisa ya, bisa enggak. Ini kan gimana? Ini fenomena sosial. Sosial karena saat ini era informasi yang begitu luas. Jadi kita harus sering mengingatkan seperti acara ini bahwa informasi yang ada di media sosial, di internet, itu enggak semuanya 100% benar. Semua informasi itu harus kita simpulkan dengan dasar ilmu yang cukup. Betul. Kalau kita menyimpulkan sesuatu informasi, kita sendiri enggak punya dasar ilmunya, nah itu yang bikin sering terjadi kesalahan. Gitu. Betul. Kadang-kadang kita ingin menjadi orang yang pertama menyiarkan kepada orang lain, langsung begitu terima, langsung set. Jadi langsung share kepada teman-teman padahal informasinya belum tentu benar, apalagi yang menyangkut tentang kesehatan, kemudian pengobatan itu sangat mengandung bahaya yang jadi. Contoh-contoh ada nggak beberapa penyakit yang barangkali karena saya bicara dengan dokter jiwa nih, barangkali ada beberapa penyakit yang dihubungkan dengan self diagnostik ini, misalnya schizophren misalnya gitu, gangguan jiwa itu bisa terjadi. Iya, sekarang lucu, sekarang di masyarakat ada istilah yang lagi ngetren namanya halu, singkatan dari halusinasi. Pernah dengar nggak? Saya lagi halu nih dok, gitu. Ya, padahal halusinasi itu kalau toh terjadi itu adalah sesuatu yang berat. Tapi begitu pasien merasa kok aku banyak banget mikir, dia bilang itu aku halu. Gitu. Atau aku depresi itu kan depresi dia ada kok depresi. Biasanya kalau depresi kan pasiennya sedih ya. Beberapa sih pasien juga datang ke kami sudah dalam keadaan membawa diagnosis. Kayaknya saya ini depresi dok, gitu ya. Kadang-kadang di anak muda ini sering banget menggunakan bahasa-bahasa baru, kemudian itu ketika dia merasa mirip, terus dia memutuskan seperti OCD, sekarang lagi ngetop tuh OCD. Bipolar gitu ya. Bipolar, OCD itu kalau orang tuh suka, salah satu gejala OCD itu adalah, OCD itu sebenarnya ada 3 jenis, salah satunya adalah orang yang suka banget rapi-rapi. Kok bersih harus bersih, berulang-ulang, cuci tangan berulang-ulang gitu ya. Begitu dia punya sifat sedikit aja seperti itu, dia sudah menganggap dirinya OCD. Seperti itu. Cemas, kalau cemas sih pasiennya biasanya datang dengan keluhan, saya ini GERD dok gitu.
banyak banget sekarang Iya, GERD juga ngetop ya, penyakit GERD tuh juga ngetop. Kita udah bahas kemarin. Iya, semua orang keluhan yang nggak nyaman di lambung dianggapnya GERD gitu. Karena diagnosisnya gaya gitu. Iya, keren. Sakit lu apa? GERD gitu ya. Padahal zaman dulu kan asam lambung, zaman dulu mah gitu. Iya. Sekarang jadi GERD. Nah itu padahal ujungnya nanti isinya adalah cemas. Biasanya orang-orang cemas, biasanya pasti lambungnya bermasalah gitu. Dok, nanya nih, apakah orang yang melakukan self diagnosis ini membantu nggak seorang dokter dalam menegakkan diagnosis pastinya itu, Dok? Bisa ya, bisa tidak gitu ya. Bisa aja nggak. Jadi kita mesti pastikan, berarti kita sebagai, kalau dia akhirnya bisa datang ke kami kan itu kita akan senang sekali. Jadi hal-hal yang kurang kurang lurus, kurang benar kita luruskan. Kemudian kita harus appreciate ya, sudah mau akhirnya ke profesional gitu ya, bahwa kamu benar banget ketika kamu merasa ini, kemudian kamu datang ke kami gitu, sehingga benar-benar dapat pertolongan yang benar seperti itu. Ini menarik, Dok. Tadi dokter nyinggung-nyinggung tentang bipolar yang lagi keren di medsos tuh. Gua bipolar nih, gua OCD tadi ya. Bipolar itu seperti apa sih, Dok? Sedikit coba bisa. Bipolar ini memang salah satu jenis dari beberapa gangguan perasaan. Gangguan perasaan. Jadi di jiwa itu ada 3 komponen utama. Ada pikiran, ada perasaan, ada perilaku. Sering kita sebut dengan 3P. Penyakitnya jenisnya beda. Kalau dominan nanti yang terganggu pikiran kita, nah salah contohnya adalah skizofrenia. Tapi kalau nanti yang dominan terganggu perasaan kita, contohnya salah satunya bipolar, cemas, depresi. B itu artinya 2. Polar artinya kutub. Seseorang yang punya perasaan labil, naik turunnya sangat tinggi, seperti ada di 2 kutub, satu saat dia sangat gembira, berlebihan, yang kita sebut dengan manik. Suka nyanyi, bicara banyak, idenya banyak, semangat, nggak ada capeknya. Nah itu dia lagi ada di kutub yang tinggi yang kita sebut dengan manik. Nanti suatu masa tertentu dia ada di kutub yang terendah yang kita sebut dengan depresi. Dia sangat sedih, kehilangan minat, mendingan gue mati aja, gue nggak berguna, ngapain juga gue hidup di dunia, kayak gitu. Itu bipolar. Itu bipolar. Kalau dia memang di rentang kehidupannya pernah mengalami 2 kutub emosi seperti itu yang sangat ekstrim. Satu semangat banget, satu justru sebaliknya sangat down sekali. Okay. Bahayanya apa sih kalau kita sering-sering melakukan self diagnosis? Jadi masyarakat sobat sehat Koja ini harus paham ini, hati-hati mendiagnosis diri kita, mendiagnosis kondisi kita, mendingan datang ke profesional. Betul. Dokternya ada, Dokter Wayan dan dokter-dokter yang lain yang ada di Koja. Silakan konsultasi tentang keluhan Anda di tempat yang benar, RSUD Koja pastinya. Dok, kita lanjutkan, Dok, diskusi kita. Bahaya jika kita sering-sering melakukan self diagnosis, Dok. Pastilah berbahaya ya. Jadi ketika kita melakukan diagnosis sendiri, menetapkan sendiri penyakit kita dengan informasi yang sangat minim, tanpa dasar ilmu yang cukup kuat, jadi kemungkinan besar salahnya banyak. Kemudian ketika kita menetapkan tetap nggak ke profesional, sehingga kemudian kita menjadi terganggu aktivitas kita akibat hal yang kita simpulkan, nah itu akan menyebabkan kualitas hidup kita juga menurun. Kedua, ada kemungkinan kita salah mengkonsumsi obat. Sehingga kita mengkonsumsi obat-obat yang nggak perlu atau bahkan berbahaya bagi kesehatan. Dan pasti semua obat ada efek samping. Itu walaupun banyak beredar di masyarakat bahwa obat herbal itu nggak ada efek samping, nggak ada. Semua zat yang ada di dunia yang buatan manusia nggak ada yang sempurna pastinya. Pasti ada efek samping, ada dosis, ada interaksi obat satu sama lain. Nah itu butuh ilmu yang
banyak untuk kita menetapkan penyakit dan kemudian menetapkan obat yang harus kita minum. Dokter Wayan, kalau tadi kan Dokter Wayan bicara tentang ketika bahayanya daripada self diagnostik ini terkait dengan dampaknya ketika kita mengambil keputusan dalam hal pengobatan. Dengan kesehatan jiwanya gimana, Dok? Kesehatan jiwanya juga pasti juga terpengaruh ya, karena antara badan dengan jiwa kan satu kesatuan. Iya. Ketika kita menetapkan penyakit tertentu, kita jadi cemas kan. Iya. Kemudian kita coba mengobati sendiri, kalau obat itu nggak tepat juga pasti tidak ada hasilnya, kurang baik, sehingga akan menambah lagi kecemasan. Jadi jiwanya pun jadi nggak tenang kalau begitu. Jadi itu akan sangat terpengaruh. Kok nggak sembuh-sembuh sih? Saya udah minum ini, betul, minum betul. Itu, ikutin saran dari medsos seperti ini, kok nggak sembuh-sembuh? Ya ini berlanjut menjadi pola pikir yang salah, yang mengganggu mental kita. Gitu. Saya boleh kasih contoh satu kasus ya. Jadi ada pasien, dia mendiagnosis sendiri bahwa dia menderita tadi GERD ya. Dia sudah menderita hampir 5 tahun. 5 tahun? Iya. Okay. Dia kemana-mana dia harus bawa obat mah, nggak bisa ketinggalan sedikit pun obat mahnya. Itu sampai suatu saat benar-benar mahnya tuh tambah berat sehingga dia harus kemudian untuk ngilangin nyerinya dia harus disuntik gitu. Tetapi kemudian akhirnya yaitu kemungkinan juga kemudian pasien tuh datang, ternyata dasar dari GERD-nya itu adalah kecemasan. Gitu. Begitu minum obat cemas, terus kan nggak cukup sebenarnya obat cemas. Sebenarnya paling masalah kejiwaan tuh selain obat perlu banget namanya psikoterapi. Jadi bagaimana kita berdua memecahkan masalah, terutama yang berhubungan dengan masa lalu. Sekarang pasien tuh udah tidak pernah minum obat mah. Kemudian kemana-mana sudah aman, sudah. Tadinya pasien nggak berani nyetir lewat tol, tiap kali naik tol dia pasti cemas terus kemudian GERD-nya kambuh. Istilahnya dia selalu GERD-nya kambuh gitu. Sekarang dia sudah bisa naik tol, bahkan kemarin dia cerita dia sudah bisa nyupir sendiri ke Jawa gitu. Tuh dengar Sobat Sehat Koja, hati-hati kita. Sensasi sakit yang kita rasakan, kemudian kita mengawang-awang, searching di media sosial, tahu informasi terbatas, kemudian kita menterapi sendiri. Nah itu dampaknya tadi, hampir 5 tahun dirasakan, tapi ketemu Dokter Wayan langsung bisa bersama-sama mencari solusinya. Dan sekarang sudah terbebas dari itu ya, Dok. Alhamdulillah. Luar biasa. Ada cerita lain? Ceritanya lagi, gini. Ada pasien udah benar nih sakit. Pasien ini pasien jantung, kemudian dia juga ada masalah kejiwaan gitu. Kemudian dia udah bagus nih, jantungnya nggak terlalu berat sebenarnya. Kemudian dia berkunjung ke temannya. Terus temannya bilang, nggak boleh loh minum obat jantung barengan dengan obat jiwa. Itu jantungnya tambah berat. Nah, langsunglah pasien nggak minum tuh obat jiwanya. Kemudian pasien kambuh kembali sampai kemudian pasien menjadi sangat depresi sampai melakukan tentamen suicide. Tentamen suicide itu percobaan bunuh diri. Nah seperti itu, jadi temennya mengambil kesimpulan temennya nih yang salah dan dia mengikuti diagnosis temennya dan dipercaya. Nah seperti itu kan fatal kan, fatal sekali. Karena ada obat-obat yang nggak boleh putus ya. Betul, selalu harus ada maintenance dosis yang terendah yang bisa membawa dia pada posisi stabil itu ya. Yang itu yang berat ya kalau kita percaya pada informasi yang nggak benar. Iya. Gitu. Memang sih ini Dok, di masyarakat tuh selalu menghubungkan obat jiwa itu dengan ketergantungan zat. Iya. Tergantungan obat. Jangan minum obat jiwa nanti ketergantungan. Iya. Nah, sering kan dengar ya? Sering banget. Padahal nggak semua obat jiwa itu bikin ketergantungan. Kalau toh dokter akan memberi obat yang bikin ketergantungan, biasanya dokter tuh udah ngomong. Iya. Kemudian definisi ketergantungan di masyarakat tuh beda banget dengan yang dimaksud oleh medis. Masyarakat tuh menganggap kalau dia minum obat seumur hidup, dia ketergantungan obat. Padahal kalau kita makan seumur hidup, makan nasi seumur hidup, kita sebut nggak kita ketergantungan nasi? Enggak kan? Nasi, ya, jadi ketergantungan itu cuma ada 2 komponen kita sebut orang itu ketergantungan. Kalau dia butuh
terus menerus menaikkan dosis untuk dapat efek yang sama, atau kalau dia nggak pakai obat itu kemudian dia ada gejala putus obat, itu namanya ketergantungan. Memang ada nanti penyakit yang harus minum obat seumur hidup, nggak hanya obat jiwa. Atau ada obat yang memang harus diminum seumur hidup. Kalau toh memang nundurkan tapering off itu ya. Okay. Nggak hanya sakit jiwa yang harus, beberapa yang harus minum obatnya panjang. Kita contohkan pasien-pasien dengan kanker, pasien-pasien dengan HIV/AIDS, pasien-pasien dengan jantung atau paru yang sudah kronik, itu semua kan butuh minum obat panjang gitu. Dan kita nggak sebut itu ketergantungan, tapi sebut kebutuhan untuk kita bisa menjadi manusia berkualitas yang baik pada saat tertentu. Kita nggak cukup makan makanan yang pokok, kita harus ada tambahan obat gitu. Oke, Dok. Selanjutnya gini, Dok. Apakah kita bisa melihat nggak, oh ini kira-kira orang ini mengalami gangguan mental karena dia melakukan self diagnostik gitu. Ini ada nggak tanda-tanda, bisa indikator yang bisa kita lihat sehingga kita bisa, Sobat Sehat Koja bisa mengingatkan, lo jangan macam-macam, lo jangan mendiagnosis diri sendiri, lo harus datang ke profesional. Jadi barangkali bisa kita lihat secara fisik, kasat mata, atau gimana, Dok? Bisa kita lihat dari perilaku biasanya. Perilakunya biasanya orang-orang yang terlalu concern dengan informasi, kemudian gampang sekali terpengaruh oleh informasi. Nah ini biasanya orang-orang yang sering banget membuat keputusan sendiri gitu. Jadi senang banget tuh searching ini itu, begitu dia rasanya sakit kepala, sakit kepala ini apa ya? Oh begitu dia ada semutannya apa ya gitu. Dan kemudian dihubungkan ke dirinya. Ini biasa terjadi pada orang-orang dengan kepribadian cemas. Jadi ada jenis-jenis kepribadian. Salah satunya adalah orang-orang dengan kepribadian cemas penghindar, istilah kita. Jadi orang-orang dengan kepribadian cemas tuh orang yang selalu hidup di masa depan. Dia selalu mikir yang semua yang belum terjadi sudah dipikir. Itu cemas. Jadi orang futuristik itu cemas dong. Gimana? Beda dong, futuristik cemas dengan orang futuristik dengan orang cemas. Orang cemas tuh gini, misalnya, aduh, kalau aku nanti sudah tua nih, anak-anakku nanti bisa bakalan selesai nggak sekolah, pada nikah nggak punya anak, nggak, pokoknya yang masih jauh udah dipikir. Dan isinya adalah pikiran negatif, yang kita sebut dengan automatic thinking. Jadi pikiran otomatisnya itu yang muncul di kepalanya isinya negatif semua. Nah sekarang ada di masyarakat nih istilah baru, orang muda sering nyebutnya overthinking. Aku sering banget sih overthinking, berpikir berlebihan untuk hal-hal yang belum terjadi. Misalnya 1 bulan lagi mau arisan, hari ini udah mikir, kok nanti ini nggak datang gimana, kalau makananku siapin nggak dimakan gimana, semua dipikirin perintilan satu persatu. Hanya nggak jalan-jalan juga, Bro. Jadi dia akan hidupnya selalu dalam keadaan siaga, tegang, seolah-olah dia selalu harus menghadapi sesuatu dengan sikap yang siaga gitu. Jadi orangnya jadi nggak rileks. Biasanya orang kayak gini pasti keluhannya sakit kepala, nyeri di bahu, dadanya biasanya, nafasnya biasanya nggak plong, ya sama berdebar. Biasanya. Cepet tua kalau kayak gitu, Dok. Pastinya. Dok, sebenarnya gini, kita udah panjang lebar bicara self diagnosis. Boleh nggak kita melakukan self diagnosis, Dok? Sebenarnya. Bisa iya, bisa enggak. Pastinya untuk concern untuk kesehatan kita pasti iya. Boleh kalau kita minimal punya dasar ilmu gitu. Kita concern dengan, kalau kita punya keluhan, kemudian kita coba cari di Google. Setelah itunya yang penting adalah kita datang ke profesional. Jadi nggak boleh setelah kita cari informasi terus kita tetapkan, kemudian kita menterapi diri sendiri. Nah itu yang nggak boleh. Kalau kita cari informasi, kok aku sakit kepala nih, sebelah sini sakit kepalanya, coba sakit kepala kiri, oh ini namanya migrain gitu. Nah sampai sini udah selesai mestinya. Nah datang kemudian ke profesional gitu. Betul. Jangan kemudian langsung diobatin sendiri, cari obat migrain apa ya? Langsung diminum. Padahal belum tentu tuh migrain, ya kan? Nah itu yang gampang-gampang gitu. Jadi Sobat Sehat Koja dengerin tadi bahwa
kita boleh aja melakukan self diagnosis, tapi sampai dapat informasi, karena kita tidak paham dengan informasi tersebut, langsung datang ke profesional. Jangan berlanjut, apalagi kita mengambil keputusan tentang pengobatan yang memakai obat-obat yang kita nggak tahu isinya, kita nggak tahu efek sampingnya, kita nggak tahu dampaknya terhadap kita, ya membahayakan ini. Segera datang ke profesional yang Anda kehendaki. Salah satunya di RSUD Koja bisa ya, menerima pasien-pasien pasti ya. Pasti. Oke, Dokter Wayan. Karena kita bicara nanti, saran Dokter Wayan seperti apa agar kita tidak sering-sering melakukan self diagnostik sendiri, kemudian mengambil keputusan sendiri, kan upaya preventifnya seperti apa? Iya, kalau kita ada keluhan apapun, pastinya boleh aja kemudian kita cari informasi. Kemudian tadi salah satunya adalah yuk datang ke profesional. Susah banget ya ngomongnya. Ke dokter lah gitu ya. Ke dokter, cari orang yang memang berkompeten. Ke RSUD Koja gitu. Untuk memastikan apa sih sebenarnya yang menjadi keluhan kita gitu. Melakukan pemeriksaan penunjang pasti ya. Jadi untuk semua penyakit sebenarnya pasti ada cara-cara untuk pemeriksaan tertentu yang harus kita lewati, agar kemudian tahu pasti penyakitnya apa gitu ya. Kemudian jangan takut ke rumah sakit pastinya. Betul. Pada akhir-akhir ini sering banget tuh orang tuh takut ke rumah sakit karena COVID ya. Kalau Anda sudah divaksin, melakukan prokes dengan benar, rumah sakit itu seaman mal. Betul gak ya? Rumah sakit itu seaman mall. Saya bilang apa pasien saya, rumah sakit itu bahkan mungkin lebih aman dari mall karena diingatkan seperti itu. Saya kira itu ya. Oke. Dokter Wayan, terakhir gini, ada nggak kiat-kiat cara-cara ya menghindari self diagnostik, Dok? Pertama tadi, yuk kita cari informasi yang tepat. Jadi di internet pun, di Google pun, kita harus tahu informasi yang mana yang benar gitu ya. Pasti informasi yang ada rujukan, mungkin jurnal-jurnal yang memang berkompeten dan sebagainya. Jadi jangan asal baca informasi yang sumbernya tidak jelas gitu. Kedua, berdiskusi dengan keluarga pasti. Keluarga, sahabat, untuk cari pendapat yang berbeda. Second opinion. Ada second opinion. Iya, betul. Terakhir pastinya hubungi profesional ya, gitu. Terima kasih Dokter Wayan. Sama-sama. Sobat Sehat Koja, kita berada di Kojapreneur Channel. Saya Dr. Banjar. Terima kasih.